lingkungannya itu rumahnya yang bangunan-bangunan semua, dia beliau satu-satunya yang rumahnya masih benar-benar tidak layak untuk ditempati, untuk ditinggali, dan bahkan tinggalnya kan juga sama anak-anaknya ya gitu. Jadi kita melihat memang kondisinya sangat-sangat layak untuk kita bantu gitu. Jadi nggak ada harus syarat apa-apa tuh, nggak ada ya. Kadang kayak gitu jodoh-jodohan ya, ketemu gitu. Sama kayak aku kemarin angkat anak asuh gitu ya. Ya itu jodoh-jodohan, nggak bisa nggak bisa diatur, nggak bisa di create tuh apa namanya, di setting, nggak bisa, karena baik Putra maupun Aulia, misalnya dulu Aulia itu hadir bener-bener dia ke rumahku, nggak ada yang oh kamu ke rumah bunda ya kita mau bikin video, nggak ada. Dia bener-bener datang ke rumah, nungguin 3 hari, pulang malam, pagi malam, nggak pernah ketemu karena yang jaga rumah nggak bilang sama aku. Sampai akhirnya satu hari Mbak Suteng bilang, Bun itu ada yang nungguin gitu. Terus aku nanya sama yang jaga, Pak kenapa nggak bilang? Ya kan takutnya kita nggak tahu ya, namanya orang pasti yang nggak semua niatnya bagus gitu. Akhirnya nggak ada, ya baru akhirnya kita bikinin cerita gitu di YouTube tentang dia. Tapi awal mulanya kan memang anak ini datang gitu. Begitu juga dengan waktu itu Putra, kita datang ke tempatnya dia karena waktu itu memang keadaannya kita ingin nolong ya. Sampai akhirnya bisa, lain-lainnya tuh semua nggak ada yang, ya semua tuh jodoh gitu. Kalaupun emang kita tidak meneruskan pun ya memang mungkin jodohnya sampai situ gitu. Jadi aku yakin mau aku misalnya bedah rumah atau ketemu dengan orang, itu semua nggak bisa diatur gitu. Itu semua akan terjadi iya udah ada takdirnya gitu. Bedah rumah kebetulan punya partner di Surabaya, sahabatku juga yang punya visi yang sama. Akhirnya kita berkolaborasi gitu. Kalau aku orangnya mungkin kalau kita punya rezeki lebih ya gitu, makanya aku selalu ngingetin ke anak-anak, ke Aurel, ke Jiel, ke Arsya. Kadang-kadang kita mungkin punya uang lebih, mau beramalnya kemana. Cara beramal paling simpel adalah kita ngasih tips ke orang. Ibaratnya kita pergi ke salon, kita ke restoran, kita ke hotel, kemana aku makanya selalu bilang sama asistenku, pegang uang apapun, kasih orang yang kerja gitu, karena ngasih tuh nggak akan bikin kita susah gitu. Ekonomi sempat jualan kan di sinilah, di Lampu Merah sana, di dekat billboard di Pondok Indah Mall gitu kan, di Masjid Pondok Indah. One day paling nggak aku bisa tinggal di daerah sini. Akhirnya waktu itu tercapai. Tapi caranya adalah waktu itu punya modal usaha, sewa rumah untuk bawahnya itu dijadiin kayak apa ya, kayak jualan baju muslim. Terus depannya siapapun yang mau nitip mobil nanti tinggal sharing hasil gitu kan. Masih sewa-sewa terus, setelah 5-6 tahun waktu itu aku sewa, nggak nyangka akhirnya bukan hanya punya rumah tapi bisa membangun rumah gitu. Jadi lebih ke historinya lah, jadi dalam diri sendiri juga ngerasa bersyukur dan ngerasa wah ternyata proses hidup itu luar biasa ya, dari dulu misalnya jalan-jalan di pinggir ini, jualan-jualan, sampai akhirnya tiba-tiba bisa bangun di daerah sini. Wah itu feeling blessing banget lah dari Allah.
sama Jogja ya, lebih ke wisata kuliner, lebih ke short vacation aja sih, liburan singkat, paling enggak biar ibu hamil juga di rumah doang, kasihan juga dia. Jadi biar nikmatin juga pengalaman pemandangan, udara baru, makanan baru. Dia suka banget jajanan dan mungkin katanya dulu pernah jajan di Jogja, jadi kalau ke Jogja itu dia pengennya jajanan gitu, ngidamnya begitu. Kan suaminya juga harus kerja, harus ini harus gitu, memang dia lagi manja banget, tapi nggak apa-apa lah, itu kan bawaan ibu hamil, beda-beda, hormonal kita lagi berubah, jadi ya diturutin lah pasti. Aman-aman aja semua hubungan, dan ini akan jadi momen yang bahagia lah untuk semuanya, jadi semua bisa bareng-bareng. Aduh, kalau satukan dua keluarga ya alhamdulillah ya. Aku cuma bisa terima kasih sama Allah, terima kasih sama semuanya. Akhirnya ini it's happen nih gitu ya. Dan ini bisa terjadi dan menurutku ini adalah suatu anugerah berkah, dan aku harapin ini adalah untuk yang penting kan doa buat cucunya masing-masing, ponakannya, adiknya di setiap keluarga. Jadi amazing banget punya kakek nenek yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Aduh, aku udah tahu tuh nanti kayaknya pas lahir juga anaknya ini bisa bertamu ke nenek ini, ke ini. Aduh, rame banget gitu. Tantenya aja ada banyak kan anakku nanti. Di aku ada 11, tambah ini 15 orang loh. Waduh, luar biasa sih. Ya makanya dia bilang harus dicek aja dulu sekalian medical check up kan, dari atas sampai bawah gitu. Itu sih. Jadi iniku tuh problem, jadi kata dokter harus dioperasi. Cuman aku nggak tahu udah masih mau nggak dioperasi, karena kan kalau dioperasi aku harus 3 bulan pemulihannya gitu. Jadinya udah sering, udah ada sekitar 10 kali ankle gue tuh kena. Jadi kemarin sebengkak ini kok kena terus, terlalu lemah. Kata dokter harus dioperasi, dijahit. Jadi kemarin di ronsen, di MRI dulu. 4 tahun terakhir ya kena mulu. Terakhir kemarin baru seminggu lalu kena. Jadi kalau main bola tuh nggak bisa terlalu belok-belok, karena kakinya suka kerasa terus. Memang ternyata harus dioperasi, ada yang robek di dalamnya kata dok. Kalau kemarin sih diikat. Jadi kemarin seminggu ya jalannya engklak. Kalau sekarang kan udah 2 minggu udah bisa jalan. Yang penting setiap mau jalan yang berat ataupun olahraga atau apapun itu selalu dililit pakai ankle support gitu. Jadi operasi atau? Karena aku kalau operasi 2 bulan 3 bulannya pakai tongkat. Bakal lama pemulihannya, jadi aku masih mikir. Terus kerjaan masih banyak itu. Karena kalau jalan biasa kan aku masih bisa sebenarnya. Yang susah tuh ketika lari kerasa. Tapi nanti misalnya aku istirahat kayak sekitar 1 bulan atau 3 minggu sembuh dia, tapi nanti kena lagi gitu. Jadi nggak kuat gitu. Aku makin nggak sabar ya lihat anak perempuanku yang katanya sekarang udah mulai nyenggol-nyenggol perut katanya. Aku bisa support yang terbaik aja lah ya, dengan cara misalnya dengan temenin, terus nanyain gitu ya, sebagai suami lah ya. Dia udah sampai ke psikolog sampai berkali-kali ya, sampai berbeda-beda psikolog juga. Iya, jadi aku ngelihat dia stres dan dia selalu nontonin gitu orangnya, tipikalnya merhatiin banget. Kalau aku pribadi dari dulu sebelum aku nikah nggak peduli, mau ada heads mau ada apa itulah bagian, tapi
kalau udah nyinggung anak, istri gitu kan ini sensitif gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.